Depa Arsenal, Newcastle ke final Carabao Cup. AC Milan singkirkan AS Roma dari Coppa Italia. Real Madrid melaju ke semifinal Copa del Rey. Comeback Leverkusen ke semifinal DFB Pokal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSM menjamu Dung Atanghua di matchday terakhir grup A pertandingan dimainkan di Stadion Iwayan Dipta. Kebuntuan akhirnya pecah hanya sesaat sebelum turun minum usai Sakai menceploskan bola ke gawang. PSM memulai babak kedua dengan cemerlang di menit ke-47. Halzeta menambahkan keunggulan PSM atas Dung Atanghua jadi 2-0. Halzeta memberikan pukulan telak kepada Dung Atanghua dengan mencetak gol keduanya di menit ke-76. PSM Makassar menang dengan skor 3-0. Berkat 3 poin tambahan ini, PSM Makassar finish kedua di klasemen grup A dengan perolehan 10 poin dari 5 pertandingan. PSM lolos ke semifinal ASEAN Club Championship. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam tampil apik saat membawa Port FC menang di babak 32 besar Thai League Cup. Bek timnas Indonesia itu sumbangkan 2 assist saat timnya mengalahkan Konburi 4-0. Tercatat, Asnawi Mangku Alam masuk pada awal babak kedua menggantikan Caiwat Buram saat Port FC tengah unggul 2-0 atas Konburi FC. Asis pertamanya di laga itu dibuat oleh Anon Amor Letsa pada menit ke-47 dan asis keduanya dibuat untuk Felipe da Silva Amorim pada menit ke-68. Hasil ini memastikan Port lolos ke babak 16 besar Piala Liga Thailand. Newcastle versus Arsenal di semifinal Carabao Cup berlangsung di St. James Park. Newcastle berhasil memimpin 1-0 di menit ke-19. Jakob Murphy mencetak gol usai menyambar bola rebound tembakan Isak yang membentur tiang. Anthony Gordon kali ini tak membuang kesempatan di menit ke-52. Dia berhasil mencetak gol setelah Fabian Schär mampu merebut bola dari Declan Rice. Newcastle memimpin 2-0. Hasil ini membuat Arsenal gagal ke final dengan agregat 0-4. Hal tersebut karena Arsenal kalah 0-2 di leg pertama. Laga Milan versus Roma pada perempat final Coppa Italia berlangsung di San Siro. Milan membuka keunggulan pada menit ke-16. Umpan silang ke Tammy Abraham menanduknya berakhir di pojok kiri gawang. Lagi-lagi justru Milan yang bisa memanfaatkan peluang pada menit ke-42. Kali ini Abraham menuntaskan sodoran Hernandez dalam situasi serangan balik. AS Roma menipiskan selisih pada menit ke-54. Umpan silang Angelino jatuh padanya dan diselesaikan dari jarak dekat. Milan kembali unggul 2 gol pada menit ke-71. Joao Felix yang tak terkawal dengan tenang menyontek bola melewati Miles Villar. Skor tak berubah lagi di sisa waktu. Roma pun harus memberikan jalan ke Milan untuk ke semifinal Coppa Italia musim ini. Babak perempat final Copa del Rey mempertemukan Leganes versus Real Madrid. Duel digelar di Estadio Municipal de Bartaque. Tim tamu membuka skor pada menit ke-18. Luka Modric membobol jalan Leganes dengan bola tembakannya. Real Madrid mengadakan keunggulan di menit ke-18. Endrick berhasil mencetak gol lewat bola tembakan jarak dekat setelah ada kemelut. Leganes mendapat hadiah tendangan 12 pas di menit ke-39. Johan Cruz sebagai eksekutor penalti sukses menyerangkan bola ke gawang Real Madrid. Johan Cruz membuat heboh para penonton di Estadio Municipal de Bartaque lewat gol keduanya pada menit ke-59. Skor sama kuat 2-2. Real Madrid yang berhasil mencetak gol kemenangan di injury time. Gol Garcia memastikan kemenangan Real Madrid 3-2 atas Leganes. Pasukan Carlo Ancelotti lolos ke semifinal Copa del Rey. Leverkusen versus Cologne berlangsung di Bay Arena. Dalam pertandingan di DFB Pokal, tim tamu memimpin 1-0 di penghujung babak pertama lewat gol Damian Dowens. Di babak kedua, yang tepatnya pada menit ke-54, Cologne memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Gol kali ini dicetak oleh Linton Maina. Leverkusen baru memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-61 melalui Patrick Schick. Skor tersebut terus bertahan di menit ke-90. Leverkusen ternyata terhindar dari kekalahan. Pasukan Xabi Alonso menyamakan skor menjadi 2-2 di detik-detik akhir lewat Bresik. Pada babak pertama extra time, Leverkusen berbalik unggul menjadi 3-2. Victor Boniface mencetak gol di menit ke-98. Gol tak kunjung terjadi di babak kedua tambahan waktu, alhasil Leverkusen melaju ke semifinal. Stade Briochin, tim dari divisi keempat Prancis, menciptakan momen luar biasa dengan berhasil melaju ke perempat final Coupe de France setelah mengalahkan Ocaines, tim Ligue 1 dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Ocaines sempat unggul lebih dulu melalui gol Tom Launcet di menit ke-54. Stade Briochin berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-88 melalui gol Hugo Boydin sebelum akhirnya mencetak gol kemenangan di menit ke-97. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke babak selanjutnya, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi para pendukung dan kota Saint-Brieuc.
Eddie Howe telah mencatatkan sejarah baru bagi Newcastle United dengan membawa timnya ke final Piala EFL untuk kedua kalinya, lebih banyak dibandingkan semua manajer lainnya dalam sejarah klub. Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di St James Park, Newcastle berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0, menyelesaikan agregat 4-0. Kemenangan ini tidak hanya menandai kepercayaan luar biasa bagi Howe, tetapi juga memberikan harapan bagi klub untuk mengakhiri penantian 70 tahun mereka tanpa trofi besar. Newcastle sebelumnya hanya mencapai final Piala EFL sekali, yaitu pada tahun 1975-1976, sehingga pencapaian ini sangat berarti bagi para penggemar dan klub secara keseluruhan. Jacob Murphy telah menunjukkan performa yang mengesankan di musim ini dengan mencetak 5 gol di semua kompetisi, yang merupakan jumlah terbanyak dalam satu musim untuknya bersama klub. Selain itu, Murphy juga mencatatkan total 14 kontribusi gol, 5 gol dan 9 assist pada musim 2024-2025, yang merupakan yang tertinggi sejak musim 2016-2017 saat ia bermain untuk Norwich City. Penampilan yang gemilang terlihat saat ia ditarik keluar oleh pelatih Eddie Howe pada menit-menit akhir pertandingan, di mana ia mendapatkan sambutan meriah dari para penggemar yang menyaksikan pertandingan tersebut. Anthony Gordon, bintang muda Newcastle United, telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak awal musim lalu, terutama dalam pertandingan melawan tim-tim besar di Premier League. Dalam 19 pertandingan melawan 6 tim teratas, Gordon berhasil mencetak 17 gol dan assist, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain kunci di tim. Terbaru, ia menambah koleksi golnya dengan mencetak 1 gol dalam semifinal EFL Cup melawan Arsenal. Dengan statistik yang mencolok, Gordon telah mencetak 9 gol dan memberikan 6 assist dalam 32 pertandingan musim ini, menunjukkan kemampuannya untuk tampil di momen-momen penting. Joao Felix memulai petualangan di AC Milan dengan sangat mengesankan, mencetak gol dalam debutnya saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas AS Roma di perempat final Coppa Italia. Dalam pertandingan yang berlangsung di San Siro, Felix tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menerima assist dari rekan barunya, Santi Gimenez, yang juga melakukan debutnya. Kemenangan ini membawa Milan melaju ke semifinal Coppa Italia, di mana mereka berusaha untuk menambah koleksi trofi mereka. AC Milan kini tercatat sebagai salah satu dari 3 tim yang telah mencapai semifinal Coppa Italia setidaknya 25 kali, bersama Juventus dan Inter Milan, menunjukkan dominasi mereka dalam kompetisi ini sepanjang sejarah. Real Madrid telah menerima total 6 penalti di semua kompetisi musim 2024-2025, namun menariknya tidak ada satupun penalti yang diberikan kepada mereka di La Liga. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang cukup unik, di mana hanya 3 tim Spanyol lainnya yang menerima lebih banyak penalti, yaitu Las Palmas dengan 9 penalti dan Girona serta Alaves yang masing-masing menerima 7 penalti. Selain itu, terdapat 5 tim lain yang juga menerima 6 penalti, menunjukkan bahwa situasi ini cukup umum di liga saat ini. Statistik ini menunjukkan bahwa Real Madrid tidak mendapatkan keuntungan dari keputusan penalti di liga domestik mereka. Patrick Schick, penyerang Bayer Leverkusen, telah mencapai tonggak penting dengan mencetak gol ke-20 di musim kompetisi 2024-2025. Dengan pencapaian ini, Schick bergabung dengan jajaran legenda klub, termasuk Ulf Christen, Stefan Kibling, dan Dimitar Berbatov, yang juga pernah mencetak minimal 20 gol dalam beberapa musim. Dalam pertandingan terakhir melawan FC Cologne, Schick menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 2 gol, membantu timnya meraih kemenangan 3-2, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pencetak gol utama untuk Bayer Leverkusen di musim 2024-2025. Memphis Depay, penyerang asal Belanda yang kini bermain untuk Corinthians, baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara tunda selama 4 bulan oleh pengadilan kriminal Monaco. Keputusan ini diambil setelah Depay terlibat dalam insiden pengemudi berbahaya pada 6 Agustus 2024, di mana ia ditangkap oleh polisi saat mengemudi Rolls Royce-nya dalam keadaan mabuk. Hasil tes pernapasan menunjukkan kadar alkohol dalam darahnya mencapai 1,01 mg per liter, melebihi batas legal yang ditetapkan. Selain hukuman penjara, Depay juga dikenakan denda sebesar 9.000 euro dan dilarang mengemudi kendaraan di Monaco selama 2 tahun. Hans Vanaken, gelandang berusia 32 tahun dari klub Brugge, telah dinyatakan sebagai pemenang Belgian Golden Shoe 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain terbaik di Liga Belgia. Ini adalah kemenangan ketiga Vanaken dalam ajang bergengsi ini, menyamakan dirinya dengan legenda sepak bola Belgia seperti Jan Koelemans dan Wilfried van Moor. Vanaken mengungkapkan rasa syukurnya dan mengakui bahwa penghargaan ini sangat berarti baginya, terutama setelah musim yang sukses bersama klub Brugge yang berujung pada gelar juara Liga dan penampilan yang baik di Conference League. Gavi, gelandang muda Barcelona, dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Valencia di Copa del Rey. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih Hansi Flick dalam konferensi pers menyusul cedera yang dialaminya saat pertandingan melawan Alaves.
Gavi terpaksa ditarik keluar pada babak pertama akibat benturan yang menyebabkan cedera kepala, dan meskipun hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia dalam kondisi baik, protokol cedera otak yang ketat mengharuskan dia untuk tidak bermain dalam waktu dekat. Barcelona akan terus memantau kondisinya sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai ketersediaannya. Pelatih Barcelona Hans-Dieter Flick baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Wojciech Szczesny kini menjadi kiper utama tim. Dalam pernyataannya, Flick menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya melibatkan Szczesny dan Iñaki Peña, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan tim secara keseluruhan. Keputusan ini muncul setelah beberapa penampilan Szczesny yang solid, meskipun ada beberapa momen kontroversial dalam pertandingan sebelumnya, termasuk insiden penalti yang dibatalkan oleh VAR saat melawan Valencia. Flick juga mengakui bahwa situasi ini tidak ideal bagi Iñaki Peña yang kini harus berjuang untuk mendapatkan kembali posisinya. Robert Lewandowski telah menegaskan bahwa ia akan tetap bersama FC Barcelona hingga setidaknya tahun 2026. Kontraknya yang ditandatangani pada tahun 2022 mencakup klausul yang memungkinkan perpanjangan otomatis jika ia memenuhi syarat tertentu, yaitu bermain setidaknya 55% dari total pertandingan kompetitif musim ini. Dengan performa yang mengesankan, di mana ia telah mencetak 30 gol dalam 32 penampilan, Lewandowski hampir mencapai ambang batas tersebut, yang berarti ia akan terus menjadi bagian penting dari skuad Barcelona di bawah pelatihan si Flick. Lewandowski hanya perlu bermain dalam 3 pertandingan lagi untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya. West Ham United baru-baru ini melakukan upaya untuk merekrut bintang muda Brazil, Endrick, dari Real Madrid menjelang penutupan jendela transfer Januari. Klub asal London tersebut berusaha untuk mendapatkan pemain berusia 18 tahun itu untuk tawaran pinjaman. Namun, Real Madrid maupun Endrick menolak tawaran tersebut. Menurut laporan West Ham Zone, West Ham telah melakukan kontak dengan pihak Real Madrid dan perwakilan Endrick, tetapi kedua belah pihak tidak tertarik untuk melanjutkan kesepakatan ini. Endrick yang ingin membuktikan kemampuannya di Santiago Bernabeu tetap menjadi bagian penting dari rencana pelatih Carlo Ancelotti di Madrid. Luke Shaw dilaporkan mengalami kemungkinan cedera yang signifikan dan diperkirakan akan absen dari lapangan selama sekitar 4 minggu. Menurut laporan Talksport dan Daily Mail, Shaw mengalami cedera saat berlatih yang menambah daftar panjang masalah cedera yang telah mengganggu karirnya di musim ini. Cedera ini datang tepat setelah rekan setimnya, Lisandro Martinez, juga mengalami cedera serius yang membuatnya harus absen selama 6 bulan. Meskipun ada kekhawatiran mengenai cedera Shaw, beberapa laporan menyebutkan bahwa kondisi cedera ini mungkin tidak seburuk yang diperkirakan. Setelah Real Madrid mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF mengenai keputusan wasit dalam pertandingan melawan Espanyol, para wasit La Liga kini mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja. Dalam surat yang dikirimkan, Real Madrid menuduh bahwa keputusan wasit Alejandro Muniz Ruiz dan video asisten referee VAR Javier Iglesias Villanueva telah merugikan mereka secara signifikan, termasuk tidak memberikan kartu merah kepada Carlos Romero yang mencetak gol kemenangan untuk Espanyol. Tuduhan ini dianggap sebagai puncak dari sistem perwasitan yang tidak dipercaya, di mana Real Madrid merasa bahwa integritas liga telah dipertanyakan secara serius. Striker Italia Mario Balotelli telah menegaskan komitmennya kepada klub Genoa meskipun awal karirnya di klub tersebut tidak berjalan mulus. Dalam sebuah unggahan di Instagram Stories, Balotelli berjanji untuk menepati janjinya kepada tim, disertai dengan video yang direkam di pusat olahraga Genoa menampilkan logo Griffon secara jelas. Meskipun hanya mendapatkan 6 penampilan di Serie A dan total 56 menit di lapangan, Balotelli memilih untuk menghormati komitmennya kepada klub. Genoa sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Balotelli, tetapi sang pemain tetap berkomitmen untuk membuktikan kemampuannya di lapangan. Pemain depan Inter Milan Joachim Correa dipastikan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Menurut laporan terbaru, pelatih Simone Inzaghi tidak memasukkan Correa dalam rencana untuk tim, sehingga manajemen Nerazzurri tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir. Correa yang kini berusia 30 tahun telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Inter, dan hal ini membuatnya menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk dilepas. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni 2025, Correa kini berada dalam posisi untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Klub sepak bola Prancis Olympique Lyonnais telah berhasil menghindari diskualifikasi dari Liga Eropa setelah UEFA mencabut larangan bersyarat yang sebelumnya dijatuhkan akibat masalah keuangan. Lyon telah menyerahkan laporan keuangan yang telah direvisi tepat waktu yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kompetisi di babak 16 besar. Dengan mengumpulkan 15 poin, Lyon menempati posisi ke-6 di klasemen Liga Eropa yang memastikan mereka lolos langsung ke babak playoff tanpa harus melalui fase kualifikasi sebelumnya. Keputusan ini diumumkan oleh UEFA, menandakan bahwa Lyon dapat melanjutkan ambisi mereka di kompetisi Eropa.
FC Dallas dilaporkan telah melakukan pendekatan kepada Mario Rui, bek kiri asal Portugal yang sebelumnya bermain untuk Napoli. Kontrak Rui dengan Napoli telah dihentikan secara bersama beberapa minggu lalu, menjadikannya sebagai agen bebas. Menurut laporan Fabrizio Romano, FC Dallas telah menghubungi Rui untuk membahas kemungkinan transfer, mengingat kebutuhan mendesak mereka akan kedalaman pertahanan menjelang dimulainya musim 2025. Rui memiliki pengalaman yang kaya di Serie A dengan 248 penampilan dan meraih gelar juara Serie A serta Coppa Italia selama karirnya di Italia. Sandy Walsh dilaporkan dapat menjalani petualangan baru dalam karir sepak bolanya setelah tidak lagi dibutuhkan klub Belgia Kevin McCallan. Tanda-tanda Walsh akan dibuang McCallan terlihat dari menit bermain pada beberapa pertandingan terakhir. Dari 15 pertandingan belakangan di Liga Belgia, Sandy Walsh hanya bermain 3 kali, 1 kali starter, 2 jadi pemain cadangan. Media Belgia Gazette van Antwerpen tersebut mengabarkan Walsh diklaim bisa mencari tantangan baru, termasuk ke Asia. Bermain di Asia akan jadi karir sepak bola pertama Walsh di luar Belgia. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.